Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, praktikum keperawatan gerontik. Pada kali ini saya akan memberikan penjelasan tambahan mengenai materi praktikum gerontik yang akan dilakukan ujian. Beberapa keterampilan yang akan dilakukan ujian, diantaranya adalah yang pertama massage abdomen, crit manuver, menggunakan alat bantu jalan terdiri dari walker dan tongkat, kemudian perawatan telinga yang dilakukan ekstraksi serumen dan juga irigasi telinga. Untuk ekstraksi serumen ini nanti ada menggunakan cotton bud dan juga ear pick ya. Kemudian ambulasi fokuskan memindahkan lansia dari tempat tidur ke kursi roda, dan keterampilan yang terakhir adalah LAVISKA, latihan fisik lansia. Pada video ini saya hanya akan menjelaskan prosedur umumnya saja. Untuk prosedur detail, silakan mahasiswa dapat mengakses buku panduan praktikum yang ada di EMAS dan juga akan ada 2 video demonstrasi keterampilan yang dapat diakses melalui EMAS. Jadi secara umum, mahasiswa perlu menyiapkan alat, melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah prosedur, memperhatikan teknik septik dan aseptik setiap prosedur. Jangan lupa komunikasi. Ya, perhatikan bahwa pasien kita adalah pasien lansia, sehingga komunikasi perlu khas pada lansia, terutama pada lansia dengan gangguan pendengaran atau mungkin dengan penurunan kognitif. Prosedur disesuaikan dengan masing-masing keterampilan yang diujikan. Kemudian jangan lupa kita perlu melakukan evaluasi, menanyakan apa yang dirasakan atau bagaimana respon lansia terhadap intervensi atau tindakan yang kita berikan. Terakhir, rapikan alat. Teman-teman juga perlu membaca kembali teori praktikum ya, selain keterampilannya. Karena mungkin saja teori praktikum ini ditanyakan oleh penguji untuk memastikan apakah teman-teman menguasai pengetahuan yang terkait dengan keterampilan yang sedang diujikan. Apa saja teori praktikum yang perlu dibaca kembali? Yang pertama definisi, tujuan prosedur, indikasi dan kontraindikasi setiap prosedur, serta tentunya urutan prosedurnya. Ya, misalnya kalau untuk pemeriksaan fisik, itu kita perlu memperhatikan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Mana yang lebih dulu dilakukan? Oke, kita masuk pada keterampilan yang pertama, yaitu crit manuver. Crit manuver tujuannya adalah mengeluarkan urin yang statis atau urin yang stasis. Mohon maaf ya, bukan statis tapi stasis. Jadi urin stasis adalah urin yang tidak keluar dari vesika urinaria atau bladder walaupun sudah dikosongkan, walaupun sudah berkemih. Jadi masih ada sisa urin yang tertinggal di vesika urinaria. Hal ini menyebabkan rasa ingin berkemih terus-menerus, atau kalau istilah orang awamnya anyang-anyangen, gitu ya. Baik, untuk prosedurnya kita memposisikan lansia dengan berdiri, ya, diutamakan dengan berdiri. Kalau tidak bisa, dengan posisi berbaring diperbolehkan, namun tidak optimal untuk pengeluaran urin stasisnya. Prinsip keterampilan ini bersih, silahkan gunakan sarung tangan bersih. Jadi, crit manuver dilakukan massage gerakannya searah dari pusat atau umbilikus ke atas simfisis pubis. Tidak bolak-balik ya, searah dari pusat atau umbilikus ke bawah ke simfisis pubis. Tekanannya seberapa dalam? Cukup kuat ya teman-teman ya. Mungkin penekannya bisa sampai 2 cm ke dalam.
Untuk itu kita perlu memberikan tahanan ya. Jadi di bagian belakang punggung lansia kita berikan tahanan sehingga ketika kita tekan pada bagian umbilikusnya itu tidak mundur ya, atau mungkin bisa jatuh ya kalau pada lansia yang lemah. Urinal dapat dipasang bila pasien lansia, namun bila wanita tidak perlu, ya nggak perlu pakai bedpan karena terlalu besar. Nanti di akhir saja setelah prosedur kita bersihkan area genital, bisa dengan menggunakan tisu ataupun mungkin bisa langsung ke kamar mandi ya, cebok gitu ya. Lakukan masas ini selama 5-10 menit sampai kita pastikan tidak ada lagi urin stasis yang tertinggal di vesika urinaria. Biasanya urinnya tidak keluar banyak ya, karena ini hanya yang tersisa saja, kurang lebih 5-10 cc. Itu crit manuver. Kita lanjutkan dengan keterampilan yang kedua, yaitu masas abdomen. Tujuan masas abdomen adalah mengatasi masalah konstipasi. Ingat, konstipasi batasan karakteristiknya bukan sekian hari belum BAB, tapi batasan karakteristiknya adalah keluhan keras pada saat BAB atau mengedan pada saat BAB. Yang pertama harus kita pastikan adalah melakukan palpasi abdomen. Ya, kita pastikan massa yang ada adalah feses, bukan tumor. Bisa ditambahkan juga dengan pemeriksaan auskultasi bising usus. Bising usus di bawah 3 kali per menit biasanya mengindikasikan konstipasi pada lansia. Untuk melakukan tindakan ini, gunakan prinsipnya bersih, sarung tangannya juga bersih ya, teman-teman. Minyak diperlukan agar ketika melakukan masas tidak memberikan rasa nyeri pada lansia. Silahkan minyak zaitun, baby oil, ataupun body lotion boleh digunakan. Berhati-hati karena ketika kita menggunakan sarung tangan, ya itu licin sekali. Sehingga pastikan Anda menggunakan sarung tangan yang ukurannya pas dengan ukuran tangan teman-teman. Inti gerakan adalah arah masasenya. Jadi arah masasenya jangan terbalik. Arah masase berasal dari kolon ascendent ya ke arah atas, kemudian transversum, kemudian descendent dan terakhir sigmoid. Jadi searah jarum jam. Atau kita bisa juga menggunakan gerakan I love you. Masas dilakukan 5-10 menit. Tentunya masas abdomen ini perlu disertai dengan intervensi lainnya, seperti meningkatkan intake cairan, intake serat, dan juga latihan terutama yang melibatkan otot-otot bagian abdomen. Baik, untuk keterampilan selanjutnya yaitu perawatan telinga. Perawatan telinga tujuannya membersihkan telinga dari serumen yang menumpuk dengan cotton bud, earpick, dan juga irigasi telinga. Prinsip yang kita gunakan prinsip bersih, teman-teman. Jadi kita perlu menggunakan sarung tangan bersih. Siapkan alat. Ini saya tuliskan hanya yang utama saja ya. Secara detail alat-alat yang dibutuhkan dapat dilihat pada video demonstrasi perawatan telinga. Jadi jangan lupa air hangat, jangan air yang dingin. Suhunya antara 40 sampai dengan 42 derajat Celcius. Pastikan kotoran telinganya terlebih dahulu dengan menggunakan ear scope, kemudian earpick, dan juga siapkan spuit 60 cc untuk melakukan irigasi telinga. Untuk membuat kotoran telinga lebih lembut, ya tidak terlalu keras sehingga mudah untuk dikeluarkan, sebaiknya sebelum melakukan prosedur, teteskan 2-3 tetes minyak telinga atau ear oil. Jelaskan pada lansia mengenai prosedur yang akan kita lakukan. Berikan pemahaman bahwa ketika telinga dibersihkan, bila terasa nyeri, jangan bergerak secara mendadak, karena dapat justru melukai telinga. Jadi,
kita perlu perhatikan sekali respon lansia pada saat melakukan perawatan telinga. Lakukan pembersihan telinga secara bertahap, ya, mulai dari menggunakan cotton bud. Kalau masih ada sisa kotoran, kita lengkapi dengan ear pick. Bila masih juga tersisa kotoran, ya, kita bisa lakukan dengan irigasi telinga. Irigasi telinga dengan menggunakan spuit besar 60 cc, menyemprotkan air dengan kekuatan sedang, ya, tidak terlalu lambat tapi juga tidak terlalu kuat, dengan kekuatan yang sedang ke dalam telinga secara langsung. Air yang kita semprotkan akan mendorong kotoran telinga untuk keluar dari dalam telinga. Ya, untuk menampung air yang keluar dari telinga, kita gunakan bengkok. Lakukan setiap prosedur perawatan telinga ini dengan perlahan, karena bagian dalam telinga itu sensitif, sehingga seringkali menimbulkan keluhan nyeri. Pada beberapa orang, prosedur irigasi juga membuat pusing dan mual, sehingga pastikan kita menanyakan keluhan yang dirasakan pada saat melakukan prosedur. Baik. Keterampilan selanjutnya adalah menggunakan alat bantu jalan yang sering digunakan pada lansia, yaitu tongkat dan walker. Teman-teman perlu membedakan yang mana tongkat, yang mana walker dengan baik. Ya, pada keterampilan praktikum keterampilan gerontik ini, kita tidak mengajarkan menggunakan krek, karena krek lebih banyak digunakan untuk pasien yang mengalami fraktur, bukan pada lansia. Silakan juga diperhatikan, ya, di alat-alat yang sudah ada di laboratorium. Tongkat itu ada tongkat 1 kaki, ada tongkat 2 kaki, bahkan 4 kaki. Semakin banyak kakinya sebuah tongkat itu semakin stabil dan lansia akan lebih percaya diri menggunakannya. Bagaimana cara melakukan pemberian alat bantu jalan pada lansia? Berikut adalah prinsip-prinsipnya. Yang pertama, lakukan screening terlebih dahulu, ya, dengan menggunakan work balance scale dengan rentang 21 sampai 40, atau artinya membutuhkan alat bantu jalan. Setelah itu, lakukan pemeriksaan kekuatan otot dengan manual muscle test yang sudah saya demonstrasikan pada video. Kemudian pastikan untuk memberikan tongkat, kelemahan hanya ada di satu sisi atau di satu ekstremitas. Sedangkan untuk walker, kelemahan dapat terjadi pada dua sisi atau di dua ekstremitas. Selanjutnya, prosedur yang perlu kita lakukan, yang perlu kita perhatikan adalah mengukur ketinggian alat bantu jalan. Baik walker maupun tongkat itu diukur setinggi pinggang lansia, sudut 30 sampai 35 derajat, ya, di mana diukur dari garis imajiner siku bagian belakang. Setelah diukur, dipastikan bahwa ketinggian tongkat nyaman, karena kalau tongkat terlalu tinggi dia akan membuat bahu naik. Begitu juga untuk walker, pastikan di keempat kaki walker memiliki ketinggian yang sama. Mahasiswa perlu mengetahui dengan baik bagaimana cara menaik turunkan ketinggian walker dan tongkat sebelum ujian. Jangan sampai ketika ujian nanti mengalami kesulitan. Setelah diukur, kita perawat mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan walkernya. Ya, minta pasien memperhatikan dengan baik, mulai dari maju ke depan, berputar, kemudian maju kembali sampai duduk kembali. Setelah kita demonstrasikan, baru kemudian kita bantu lansia untuk melakukannya. Posisi perawat harus selalu berada di samping lansia untuk membantu segera bila lansia mengalami kelelahan dan beresiko untuk jatuh. Ya, teknik ini dilakukan tanpa menggunakan sarung tangan. Itu tadi
intervensi penggunaan alat bantu jalan yaitu tongkat dan walker. Kita beralih pada keterampilan selanjutnya yaitu ambulasi. Ya, kita akan memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda. Tekniknya sama, teknik pada keterampilan ini adalah bersih. Yang pertama, penting sekali kita menjelaskan tujuan dari kita memindahkan pasien. Minta agar pasien lansia kooperatif membantu kita selama melakukan prosedur. Karena seringkali ketika kita melakukan prosedur ini, berat badan pasien mungkin saja tidak jauh berbeda dengan kita. Sehingga perawat akan mengalami kesulitan. Sehingga kooperatif pasien sangat diperlukan. Selain itu, kita juga perlu mengetahui dengan baik kemampuan pasien dalam melakukan gerakan secara mandiri. Jadi, kita perlu tahu di sebelah bagian mana yang dia mengalami kelemahan atau kaki mana yang fraktur, sehingga kita bisa memfokuskan pada kaki yang sakit. Sementara kaki yang sehat, kaki yang kuat, kita minta untuk membantu menopang berat badan tubuh. Setelah itu, kita harus pastikan kursi roda sedekat mungkin dengan tempat tidur, terkunci dengan kuat dan sandaran kaki dinaikkan, sehingga ketika kita memindahkan, kursi roda tidak mundur dan juga kaki pasien tidak tersangkut pada sandaran kaki. Setelah kita dekatkan kursi roda, kemudian kita dekatkan pasien ke sisi tempat tidur di mana kita berada. Jadi jangan terlalu jauh ya, posisikan di pinggir tempat tidur. Setelah itu, dudukkan pasiennya, kita bantu untuk duduk, kemudian lingkarkan tangan kita di pinggang pasien. Pegang dengan erat ya pada bagian pinggang dan juga minta pasien melingkarkan tangannya di leher kita. Setelah itu kita bantu berdiri perlahan, minta pasien juga ikut membantu menahan dengan kaki yang kuat, kemudian perlahan-lahan kita pindahkan ke kursi roda. Posisi perawat, usahakan kaki yang dominan berada di depan agar berat badan pasien ditopang oleh kaki yang dominan. Setelah dipindahkan duduk di kursi roda, pastikan pasien duduk dengan nyaman dan turunkan kembali sandaran kaki pasien. Secara detail kembali silahkan mahasiswa perhatikan video cara memindahkan pasien. Baik, ini yang terakhir keterampilan yang akan diujikan yaitu LAFISKA, latihan fisik lansia. Buku LAFISKA, modul LAFISKA dapat dapat di-download di EMAS. Silahkan teman-teman dibaca teknis tiap gerakan pada modul tersebut. Pastikan gerakan dilakukan secara berurutan, tidak acak ya dari awal sampai dengan akhir. Pastikan lansia mengikuti setiap gerakan dengan benar. Jadi kalau gerakan belum sempurna, perawat wajib membenarkan gerakan sampai dengan sempurna. Berikan reinforcement positif selama latihan, ya mungkin lansia merasa lelah atau mungkin lansia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Ya, kita benarkan kemudian berikan penguatan-penguatan biar tetap bersemangat. Posisikan perawat di samping pasien bila sedang latihan berjalan, ya latihan berjalan tumit ke jari ataupun melompati balok. Posisi perawat harus sedekat mungkin dengan lansia. Bila lansia merasa lelah, berikan waktu istirahat, kemudian dilanjutkan kembali. Ini adalah keterampilan terakhir yang akan diujikan. Silahkan mahasiswa dapat memperhatikan kembali video demonstrasi keterampilan yang akan diberikan di EMAS. Dan jangan lupa yang penting berlatih secara mandiri
setelah menonton seluruh video. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu pada saat ujian. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.